Hai, apa kabar? Kalian semua, semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot. Aku membuat readingan untuk zodiak Gemini ya. Ini adalah pesan semesta, pesan bahagia dari semesta untuk dirimu ya. Ini tidak ada batasan waktunya, jadi kapanpun nonton itu bisa. Buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading dengan aku. Cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Kita akan lihat untuk Gemini ya, pesan bahagia dari semesta untuk dirimu ya. Semoga ini bisa jadi pendampingan hidup juga ya untuk kalian semua. The Hermit, the Tower, wow, King of One, Four of Pentacles. Aku lihat ya, setelah kamu menyadari ya, terutama menyadari apa sih salahnya kita gitu, apa sih kesalahanku gitu ya, sehingga kok hidup aku seperti ini gitu ya. Menurut saya hidup ini kan tentang dirimu ya. Jadi kalau kita bertemu orang yang salah, situasi yang salah, atau apapun lah ya, yang sekiranya membuat hidup kita sedikit kacau gitu ya, sebenarnya juga ada andil dari kita juga, ada kesalahan kita juga ya. Walaupun iya kita tahu oh dia jahat gitu ya, tapi kita kan nggak bisa berbuat apapun kan untuk bisa memperbaiki dia, ya kan? Tapi kita bisa memperbaiki diri kita ya, biarkan Tuhan dan semesta yang memperbaiki dia ya, kalau kita yang memperbaiki. So dengan melihat ke dalam diri, introspeksi diri ya guys, apa sih yang udah saya lakuin gitu loh, menyadari kesalahan. Apalagi kalau kamu sampai bisa jadi orang yang menertawakan kesalahanmu ya, kok bego banget aku ini gitu. Aku merasa itu kamu udah akan sampai ke jalan yang bener gitu loh. Sampai kemana di kamu akan mengetahui apa yang tepat buat kamu, apa yang enggak gitu loh. Ya mungkin selama ini kamu hidup melakukan hal-hal karena orang lain, karena melihat orang lain, atau karena keadaan. Tapi ketika kamu bisa jadi seorang yang melihat ke dalam diri, kamu akan melakukan segala hal atas dirimu sendiri gitu loh, atas keinginanmu sendiri, atas kata hatimu sendiri. Menurut aku sih mending salah ya, mending salah tapi atas keinginan kita, daripada salah tapi karena orang lain yang suruh, ya kan? So The Hermit itu seperti itu guys. Jadi melihat ke dalam diri ya, menerangi ke dalam diri. Ini kan dia bawa lampu apa nih yang udah saya lakuin gitu loh, lebih kepada memperbaiki diri gitu ya, memperbaiki diri daripada mau sibuk memperbaiki orang, susah ya kan. Lebih kepada memperbaiki diri sendiri aja gitu yang bisa kita lakukan. Menurut saya kalau
sama kayak kalau kamu menginginkan jodoh, menginginkan apa, rezeki dan lain-lain, kita harus membaikkan diri kita dulu kalau kita mau dapat hal yang baik. Karena yang terjadi di hadapan kita adalah cerminan dari diri kita. Ya, kalau kamu mau dapat yang baik, ya kita harus jadi baik dulu dong, gitu loh. Ya nggak? Kalau ketika kita fokus memperbaiki diri kita, yang datang itu sebaik dirimu. Iya, yang datang itu sebaik dirimu. Jadi kita sibukkan saja untuk memperbaiki diri, daripada harus mencoba memperbaiki orang lain yang mungkin sulit ya. Karena tetaplah kalau orang lain itu nggak berkeinginan juga nggak bisa, ya kan? Tapi kita bisa untuk diri kita, ya. Di sini aku ngeliat ketika kamu menyadari kesalahan ya, apa yang udah kamu salah ambil ya. Oh, saya kemarin karena ngikut-ngikut si ini jadi gini. Oh, karena saya ngeliat teman saya kok sukses di sini, saya jadi gini gitu ya. Oh, karena keluarga, oh karena orang tua, oh karena ini saya jadi gini, saya jadi bertindak seperti ini, apa yang mendorong saya gitu. Ini semua ya akan runtuh, semuanya akan hancur karena cara pandang kamu berubah. Ya, saya salah kemarin. Dan apa? King of Cups muncul. King of Cups adalah seseorang yang tidak bergantung pada orang lain, penuh dengan pesona, mandiri ya, punya keputusan sendiri, energi hidupnya digenggam sendiri ya, tindakannya juga dia lakukan sendiri, tentunya tidak ceroboh ya, tidak sembrono atau tidak ceroboh ya, semua berdasarkan kata hatimu sendiri. King of One is like that ya. Suka nggak suka kamu, saya seperti ini gitu kamu. Gitu loh. So seperti itu ya guys, terbebaskan dari dirimu sendiri. Akhirnya apa? Kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri gitu loh. Dari segi keuangan mungkin kamu perlu untuk berhemat ya, berhemat atau perlu ya untuk diatur apa sih yang ini kayaknya nggak penting deh, nggak usah dibeli dulu deh gitu ya. Jadi nggak melakukan hal-hal yang nggak perlu tapi lebih kepada yang kamu perlukan gitu ya. Di situ aku masih mau ambil lagi sih dari sini ya. Nyambung banget, kemenangan. Six of Swords, kemenangan guys. Meskipun bukan kemenangan yang ever after atau selama-lamanya, enggak, karena hidup itu memang selalu seperti siang dan malam ya guys, selalu berganti. Tapi setidaknya kalau makin kamu belajar, makin kamu hadapi, makin kamu pahami, makin kamu introspeksi diri ya, semua masalah yang datang, kesulitan yang datang tidak akan terlalu besar terlihat olehmu ya. Ini mah gampang ya kan. Jadi seperti itu. Jadi aku ngeliat sebuah kemenangan, terbebaskan, dan akhirnya kamu tahu apa yang tepat untuk kamu, apa yang bisa kamu lakukan. Ini akan kamu temukan ya. Semoga ini jadi pesan nanti buat kamu ya. Kamu jadi paham, oh saya tuh ahlinya di sini, oh saya bakatnya di sini gitu, oh saya pasti berhasil di sini, kayaknya di sini bagus ya peluangnya. Nanti kamu kelihatan tuh yang gitu-gitu, opportunity ya, kesempatan-kesempatan itu akan terlihat jelas sama kamu. Kalau kamu tidak lagi melihat keluar ya, tidak lagi kayaknya dia bisnis ini kok bagus ya, saya coba juga deh gitu. Banyak banget orang tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Tutup ya kan, ikut-ikut tutup, ikut-ikut tutup. Mungkin perlu untuk berkreativitas sendiri ya, tidak melihat orang lain gitu loh. Jangan menjual hal yang semuanya sama gitu loh ya. Jadinya apa
Sebenarnya muak lihatnya karena semuanya sama, yang dijual itu aja ya. Yang sebagai pembeli ya, saya merasa sebagai pembeli, jadi nah gitu-gitu lagi gitu loh, bosan saya gitu. Ya, so apa bakat kamu gitu, apa yang kamu rasa, oh, saya hebat di sini. Caranya tahu bakat kamu apa, hebatnya di mana, itu misalnya kamu melakukan sesuatu tuh terus orang lain bilang, guys, orang lain yang bilang, wah kamu ternyata ini ya, berbakat ya di sini, ternyata kamu bisa yang gini-gini gitu gitu. Nah itu berarti pertanda bahwa oh iya gitu. Terus kamu juga ngerasa yakin kalau kamu tuh ini bakal bagus nih gitu. Ada keyakinannya, ada guys, ada. Makanya jangan lihat orang lain terus, jangan mau seperti orang lain terus. Ya dengerin kata hatimu ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya paham keahlianmu, bakatmu apa, dan memuja dirimu sendiri ya gitu. Seperti seorang tarot reader deh contoh ya. Bagaimana kok dia bisa tahu kalau dia bisa misalnya membaca energi atau membaca energi orang atau membaca orang gitulah ya, meramal orang dan lain-lain. Ya karena orang lain yang bilang. Iya kan? Bener dong. Karena orang lain yang bilang, dan karena juga keyakinan dari diri kita bahwa oh kayaknya saya bisa ini deh gitu. Ada tuh muncul. Saya juga udah ngerasain. Dan memang ada guys, itu bukan nggak ada, itu ada. So kamu akan merasakan ini ya, kamu akan merasakan dimana oh bakat saya di sini, saya ngerti sekarang gitu. Jadi saya yang tepat tuh di sini 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 gitu. Kadang-kadang sih justru yang nggak terpikirkan oleh kamu ya, yang bakal kamu lakuin, mau kerjaanmu apa tuh, bisa jadi yang nggak terpikirkan selama ini, sesuatu yang sangat berbeda. Kenapa? Karena tadinya kamu kan selalu ngeliat orang lain, dengerin orang lain gitu-gitu, jadinya nggak jadi dirimu sendiri gitu ya. Aku ambil dari oracle ini ya guys, aku lupa namanya. Yang pasti sih ini hubungannya dengan manifestasi ya, atau bisa juga dibilang law of attraction. Kartu ini sangat menjurus ke sana ya. Attraction. Menarik ya. Seperti magnet kamu. Transition. Perpindahan dan healing. Ya, healing. Dengan menyadari kesalahan kita jadi juga terobati loh guys, kita jadi juga tersembuhkan. Karena kalau kita selalu kecewa sama orang lain, marah sama orang lain, dendam sama orang lain karena sudah jahat sama kita misalnya ya, kita tuh nggak terobati dengan hal itu, kita makin tersiksa ya. Kita seperti ingin melempar bara api seseorang yang membuat kita terluka, tapi nyatanya apa, kita yang terbakar duluan. Itu menyimpan dendam tuh seperti itu. So sudahlah, saya misalnya pernah sama dia dan terjadi seperti ini, ya saya juga yang mau sama dia gitu. Oke, akui saja kita salah juga gitu loh ya, karena kita kan nggak mungkin membetulkan orang lain kalau dianya nggak mau. Tapi yang bisa kita betulkan, kita benerin ada diri kita sendiri ya kan, gitu loh. Dan aku lihat ini masa-masa perubahan kamu ya, dari dirimu yang tidak menyadari dirimu jadi sangat menyadari dan tahu apa yang bagus dan yang tidak buat kamu ya.
Dan ini aku lihat kamu bakal jadi orang yang sangat menarik, terutama kalau kamu menginginkan cinta ya, dengan dirimu yang penuh kepercayaan diri ini ya, mempesona gini, mandiri gini, pasti akan banyak yang tertarik dengan kamu. Nggak hanya mungkin cinta ya, pasangan dan lain-lain, tapi juga uang bisa tertarik dengan kamu ya. Kamu jadi seperti magnet, bisa menarik uang. Karena apa? Hidupmu terbebaskan, kamu menjadi dirimu sendiri, ya kan? Itu jadi hidup ini adalah tentang dirimu guys. Jadi jangan selalu harus seperti orang lain. Lihat ke dalam diri dan sadari apa yang sudah kita lakukan tapi itu nggak sesuai dengan diri kita, tapi itu bukan diri kita gitu ya. Karena mungkin pas kamu memutuskan karena dapet dorongan dari ngelihat orang lain, atau dari omongan orang lain, atau dari kehidupanmu selama ini dari kecil, hidupnya gini, karena hidup saya susah dari kecil, sudah, mungkin saya memang sudah susah aja terus gitu ya, nggak bisa berhasil. Salah ya. Kalau sebelumnya pernah susah, di depan sana kamu yang ciptain, di masa depan kamu yang ciptain. So dengan menyingkirkan kesusahan di masa lalu, karena kesusahan di masa lalu bisa bikin ketakutan kamu akan masa depan, ya kan? So lupakan masa lalu. Ya aku tahu nggak mungkin lupa, tapi lepasin. Jangan digenggam lagi, jangan marah lagi, jangan nikmati lagi kesusahan itu gitu loh. Sudah, lepasin. Jangan tinggal di masa lalu, jangan memimpikan masa depan, tapi hiduplah sekarang, saat ini, detik ini, dengan apapun yang kamu miliki. Kamu bisa bahagia dari sekarang. Kebahagiaanmu sekarang menentukan kebahagiaanmu di masa depan. Seperti itu ya Gemini. Semoga ini semua pesan yang bahagia ini bisa jadi pencerahan buat kamu, bisa jadi pendampingan hidup juga buat kamu ya. Dan semoga cepet kamu terbebaskan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Bye guys.